Sepasang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Andalas, Padang kedapatan berbuat tindak asusila di kamar masjid. Pasangan mahasiswa itu kepergok berbuat tindak asusila di kamar masjid MNI Unat. Diketahui, pelaku merupakan laki-laki berinisial TKAH dari Fakultas Hukum dan perempuan berinisial IA dari Fakultas Ilmu Budaya. Kasus ini pertama kali terungkap oleh teman sekamar TKAH, Irfan, yang mencurigai adanya rambut perempuan di kamar mandi dan kondisi kamar yang berantakan. Setelah memergokinya, Irfan langsung melaporkannya kepada pihak pengurus masjid untuk ditindak lebih lanjut. Tangis ayah dan ibu korban pecah melihat jenazah Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang diduga dibunuh seniornya, tiba di rumah duka di Kelurahan Tompo, Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu siang. Jenazah korban kemudian disalatkan di musola dekat rumah. Sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir kepada korban. Menurut paman korban, Zidan yang juga mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia mengaku korban tidak pernah memiliki persoalan dengan rekan ataupun seniornya selama kuliah di Universitas Indonesia. Secara terus-menerus itu jadi gampang menyerah untuk memulai hal yang baru. Jadi kalau misalnya aku mau mencoba hal yang baru, itu yang langsung di pikiran aku, aku masih belum mahir, belum sehebat misalnya orang ini gitu. Selalu membandingkan diri aku sama orang lain. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak melihat bahwa behind the scene-nya atau di balik layar tuh mereka ada seperti mungkin Grace dan Bang Almer juga ada latihan sampai malam, ada beberapa ups and downs yang mungkin tidak terlihat dalam sebuah sosial media orang. Dan menurut aku itu hal yang lumayan penting kita sebagai generasi muda untuk keep in mind bahwa practice benar makes perfect dan jangan pernah menyerah atau merasa bahwa meng-compare diri sendiri dengan orang lain. Kayak gitu sih. Oke, luar biasa yang membanggakan kemenangan dari teman-teman ini sekaligus juga menjadi pembuktian bahwa kemudian bangsa kita, anak-anak bangsa ini juga memiliki kualitas. Betul. Dan juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan negara lain. Benar. Gitu Yang penting kuncinya dari tadi tiga-tiganya dirangkum itu yang penting mau dulu. Mau dulu untuk maju, dari situlah boleh nanti bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berprestasi lagi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Divka, Grace dan juga Almer, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapin selamat kali ya, Selamat Ferdi ya teman-teman untuk prestasinya. Selamat, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badawi. Saya dari kelompok 9. Mahasiswa terhadap Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat dalam sejarahnya. Nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan pada masyarakat kita sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pancasila sebagai landasan hidup bangsa, artinya semua hal yang berkaitan dengan berjalannya negara Indonesia harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Kita harus tahu bagaimana caranya setiap aturan di negara ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita turut ikut andil dan berpartisipasi dalam hukum di Indonesia dan diimplementasikan pada organisasi yang ada di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui makna dan pentingnya Pancasila untuk mempersatukan pikiran dan menambah jiwa nasionalisme. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Munawar. Saya dari kelompok 9. Pancasila dalam kehidupan kampus dan seberapa penting peran tersebut. Pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis dan bermoral karena butir-butir Pancasila mengandung makna mendalam dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia.
Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi sangat penting artinya karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Perkenalkan, nama saya Nida dari kelompok 9. Nilai-nilai Pancasila yang dapat dijalankan oleh mahasiswa di bidang akademik kampus. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai hasil kerja orang lain dan memberikan kritik dengan sopan jika perlu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Bekerja sama untuk memajukan nama kampus dengan cara mengikuti lomba, pengabdian masyarakat, ikut penelitian, atau juga yang lainnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap keputusan yang menyangkut banyak orang dalam kampus harus berdasarkan hasil mufakat yang ada. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak bertindak korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. Belajar dari kelompok 9 kelas A1. Pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Pancasila sebagai sumber, norma, dan tolak ukur tentang baik buruk, salah dan benarnya tingkah laku manusia. Pengaruh Pancasila dapat dilihat dari peranan Pancasila terhadap lingkungan kampus yang mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi. Mahasiswa juga sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan peranan sikap kekeluargaan, yaitu adil dalam mengambil segala keputusan, saling menghargai pendapat orang lain. Dengan ini, mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila yang telah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan meluruskan kembali apa yang telah menyimpang dari Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.